Ate Kolema diracik dari kopi Gayo Aceh, lemon, dan madu, tanpa pemanis tambahan sehingga menghasilkan kopi yang nikmat sekaligus sehat insya Allah. Ate Kolema, ngopi sehat dan nikmat dari rumah saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada malam hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
masih bisa melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari yang sangat berbahagia ini, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Dan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah waspadai dosa jariah. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pembahasan ini perlu kita bahas? Ya, ini yang jadi pertanyaan sekarang. Kenapa pembahasan ini perlu kita bahas? Ya, di antara sebabnya adalah karena di zaman ini ya terlalu gampang bagi kita untuk mendapatkan dosa jariah. Ya, apalagi di zaman yang canggih ini, di zaman ya yang serba internet ini. Ya, sangat gampang bagi kita untuk mendapatkan ya dosa jariah. Ya, jadi kadang-kadang ada seseorang yang wallahu taala alam bisawab, ya, apakah dia sengaja atau tidak sengaja, dia men-share ya, men-share berita-berita yang mana berita-berita tersebut adalah berita-berita yang sifatnya hoax mungkin, atau mungkin dia men-share gambar-gambar atau film-film ya, bahkan mungkin atas nama dakwah. Akan tetapi di dalam perkara tersebut, permasalahan yang tema yang dia share tersebut, itu ada unsur pamer aurat di dalam situ misalnya. Ya, yang akhirnya ya kita nggak tahu ya berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu ya, atau mungkin berapa puluh ribu, berapa ratus ribu yang melihat aurat ini, lalu kemudian semuanya mendapatkan dosa. Orang-orang yang melihatnya mendapatkan dosa, lalu kemudian yang men-share ini wallahu alam apakah dia sengaja atau tidak sengaja, tahu apa tidak tahu, dia juga akan mendapatkan dosa ya dari orang-orang yang melihat ya aurat tersebut atau perkara yang diharamkan oleh Allah taala tersebut. Ya, makanya ini perlu untuk kita bahas karena di zaman ini terlalu gampang ya. Terlalu gampang bagi kita untuk mendapatkan ya dosa jariah. Jadi ini perlu untuk kita bahas. Ya, kemudian ya diantaranya kenapa pembahasan ini perlu untuk kita bahas ya, karena diantara sebabnya adalah banyak diantara kita yang mengetahui ya perkara ya, banyak diantara kita yang hanya mengetahui amal jariah saja ya. Jadi sering kita mendengarkan orang menyebut ya, mulai dari orang awam apalagi sampai orang alim ya, banyak yang sering menyebutkan amal jariah gitu kan, seperti itu ya. Ini adalah amal jariah ya, ayo kita beramal jariah gitu kan. Ini sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, mulai dari awamnya sampai kepada orang-orang yang alim ya. Jadi mereka sudah faham, sudah mengetahui, sudah ngeh gitu kan dengan permasalahan amal jariah ini. Adapun dengan dosa jariah ya, ada di antara kita mungkin yang belum mengetahui apa itu dosa jariah ya. Kemudian mungkin ada di antara kita yang sudah mengetahui dosa jariah, kan tetapi kita cuek ya, kita tidak peduli, kita tidak mengetahui betapa menderitanya kita kelak waliyadzubillah ketika kita meninggal sementara kita mempunyai dosa jariah. Kita seolah-olah tidak tahu menahu di alam kubur ya, sementara dosa-dosa kita terus berjalan ya, sementara kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada saja kiriman-kiriman dosa yang memberatkan kita. Ya, karena kenapa? Semasa kita hidup iyadzan billah, ternyata kita mempunyai ya dosa-dosa jariah ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala jami'a. Hadis ini datang dari sahabat mulia
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berkenaan dengan masalah ya sedekah jariyah atau amal jariyah. Ya, dan ini insya Allah hampir semua dari kita kaum muslimin ini sering mendengarkan hadis ini. Ya, sering mendengarkan hadis ini. Maka dari hadis inilah kita mengetahui beberapa macam amal jariyah. Karena ini sering dibacakan, sering kita dengarkan, sering dibacakan oleh khatib, ya sering dibawakan oleh penceramah-penceramah. Akan tetapi yang berkenaan dengan masalah dosa jariyah itu jarang dibahas, ya. Atau mungkin biasa dibahas, banyak dibahas, akan tetapi kita tidak peduli. Ya, kita tidak menganggap serius permasalahan ini. Ya, dan tapi ternyata ya, permasalahan ini akan membinasakan kita kelak di akhirat, ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dari sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam sudah meninggal dunia, "in qata'a amaluhu illa min salas," maka akan terputuslah amalannya kecuali 3. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba yang meninggal dunia, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Jadi sholatnya dia sudah tidak dicatatkan lagi gitu kan, dan amalan-amalan lainnya sudah tidak dicatatkan lagi, terputus, selesai. Ya, akan tetapi ternyata di sana ada amalan ya ketika seorang hamba meninggal dunia ya, ternyata nggak terputus, akan tetapi pahalanya terus mengalir. Ya, orangnya sudah ada di alam barzakh, sudah ada di alam kubur, akan tetapi dia terus menikmati hasil ini. Ya, pahala ditransfer ya untuknya ya di alam barzakh sana, di dalam kuburnya sana. Inilah yang disebut sebagai amal jariyah, dan ini yang biasa kita dengarkan. Ya, apabila idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal dunia anak Adam, in qata amaluhu illa min salas, terputuslah amalannya kecuali 3. Ya, yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Ya, contoh konkretnya, realnya, ya, misalnya ada pembangunan masjid, ya, atau misalnya ada orang yang bangun masjid, dia sendiri bangun masjid, ini masya Allah, ini sedekah jariyah. Atau misalnya ada pembangunan masjid, lalu kemudian dia nyumbang 100.000, ya, 200.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, gitu kan, seperti itu. Ini namanya sedekah jariyah, ya. Atau misalnya dia membagi-bagikan mushaf, ya, Al-Quran kepada orang-orang. Dia meninggal dunia dan mushaf yang dia sudah bagi-bagikan tersebut, ya, itu ternyata dibaca sama orang, terus menerus dibaca sama orang. Ya, maka pahala tersebut terus mengalir untuk dia. Ya, bahkan kalau misalnya dia masih hidup nih, mohon maaf ya, dia masih hidup. Dia misalnya dalam kondisi, mohon maaf, di kamar mandi, ya, lagi buang air besar misalnya, lagi buang air, ya. Sementara dia sudah bagi-bagikan misalnya mushaf kepada orang, ya, ada misalnya 100 mushaf dia bagi-bagikan. Nah, orang-orang yang di saat dia lagi, mohon maaf, di kamar mandi buang air, sementara orang membaca mushaf yang dia sudah bagikan tersebut, maka pahala terus mengalir kepada dia. Walaupun dia dalam kondisi, mohon maaf, lagi dalam kondisi buang air besar. Jadi Masya Allah, dalam kondisi tidur dan lain sebagainya. Ya, apalagi nanti kalau misalnya dia sudah meninggal dunia. Ini betul-betul ya sedikit pahala sangat dibutuhkan pada saat itu. Ya, dan di antara yang terus mengalir yang tidak terputus kata Rasulullah SAW adalah sedekahun jariyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au ilmin, ya, illa min salas, ya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu, ya, atau ilmu yang mana ilmu tersebut kata Rasulullah SAW yang bermanfaat baginya. Jadi dia belajar gitu kan. Setelah dia belajar, dia amalkan ilmunya tersebut, diajarkan kepada orang lain. Ya, atau dia mendapatkan misalnya ilmu dari kajian-kajian, ya, kemudian dia share ilmu tersebut ke orang lain, ya, orang lain mengamalkan, orang lain share lagi misalnya, yang lain lagi tersebut mengamalkan, demikian seterusnya. Ya, ini yang tidak terputus pahalanya kata Rasulullah SAW. Ya, yang ketiga, au waladun soleh yad'u lahu, atau anak soleh kata Rasulullah SAW, ya, yang mana anak soleh ini terus mendoakan ya orang tuanya yang sudah meninggal tersebut. Ini diantara ya amalan-amalan, ini diantara amalan ya yang tidak terputus kata Rasulullah. Walaupun ya orangnya sudah meninggal dunia. Ya, jadi orangnya sudah meninggal dunia, akan tetapi amalan ini terus mengalir bagi dia. Ya, mengalir bagi dia. Ini yang banyak kita fahami, ini yang banyak kita ketahui. Jadi amal jariyah.
yang banyak kita ketahui, sering kita dengarkan, ya sering kita pelajari. Akan tetapi ya berkenaan dengan masalah ya dosa jariah ini, ya sekali lagi bahwa mungkin banyak di antara kita yang memahami, atau mungkin juga banyak di antara kita yang sudah memahami, akan tetapi yang menjadi permasalahan kita itu tadi, kita cuek, kita nggak peduli, ya kita tidak menganggap serius konsekuensi yang akan kita terima nantinya akibat daripada dosa jariah yang sudah kita lakukan. Ya, karena andai kita tahu betapa dahsyatnya, ya konsekuensi daripada dosa jariah ini, maka mungkin di antara kita nggak ada lagi yang mau share-share berita-berita hoax, ya, nggak ada lagi yang mau share-share mungkin berita-berita atau sesuatu perkara yang mana di situ menampakkan aurat misalnya seperti itu. Nggak ada lagi yang akan lakukan ini, karena kenapa? Dia tahu konsekuensinya. Bayangkan ikhwas kalian, ya, kita men-share misalnya aurat misalnya, ya, durasinya nggak usah lama-lama. Durasi yang ada auratnya itu cuma 1 detik misalnya, ya, kemudian ditonton oleh puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang, apalagi sampai jutaan. Bayangkan, ya, semua orang yang menonton tersebut, walaupun durasinya misalnya hanya 1 detik saja, ya, dosanya tersebut mengalir, ya, kepada orang yang men-share-nya ini, tanpa mengurangi dosa orang yang menonton masing-masing itu. Jadi subhanallah, ya. Jadi andai kita mengetahui konsekuensinya, nggak ada lagi di antara kita yang berani men-share, ya, berita-berita hoax, ya, berita-berita yang sifatnya provokatif gitu kan, seperti itu, berita-berita sifatnya yang menampilkan aurat gitu kan, seperti itu. Ya, ini nggak ada lagi yang berani di antara kita. Akan tetapi itu tadi, ya, mungkin sekali lagi mungkin kita nggak paham, atau mungkin kita paham akan tetapi kita tidak menganggap serius konsekuensi daripada dosa jariah ini. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa orang yang mengajarkan atau mencontohkan perbuatan dosa, ya, dengan segala bentuknya, termasuk diantaranya men-share berita-berita yang mana di dalam berita tersebut ada perkara maksiat, lalu kemudian ditonton oleh orang, diikuti oleh orang, lalu kemudian di-share lagi, dibagikan lagi oleh orang lain misalnya, ya, maka kelak ia akan menanggung dosa yang orang yang mengikutinya. Ya. Jadi semua orang yang mengikutinya, 1 orang yang mengikutinya dia akan tanggung dosanya, 10 orang yang mengikutinya dia akan tanggung dosanya, ya, 100 orang yang mengikutinya dia akan tanggung dosanya, 1000 orang yang mengikutinya dia akan tanggung dosanya, demikian seterusnya, ya, dosa apapun itu, ya, yang masuk dalam perkara dosa jariah, maka dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Antum bisa buka surah, ya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memikul dosa-dosanya penuh pada hari kiamat, ya. Jadi orang yang melakukan satu perkara dosa, ya, dosa jariah, ya, dosa jariah, kata Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosa-dosanya tersebut dengan penuh pada hari kiamat. Ya, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan juga dia akan memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, ya, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka itu disesatkan. Ya, contohnya itu tadi. Ya, contohnya misalnya karena ini zaman internet, kita kasih contoh internet misalnya. Ya, dia men-share misalnya berita dalam berita tersebut, ya, di dalam enggak usah jauh-jauh lah, misalnya contohnya begini, ya. Contohnya ada orang yang resep, ya, yang berkenaan itu kan banyak tuh, apalagi yang akhwat-akhwat ini, ya. Biasanya ada resep masakan itu, ya. Itu kan biasanya banyak yang masak itu biasanya wanita-wanita yang memperlihatkan aurat. Ya, wanita-wanita yang memperlihatkan aurat. Nah, banyak di antara kita yang menyepelekan perkara ini. Karena dia lihat, ya, ini Masya Allah masakan gitu kan. Ini bermanfaat buat saya. Ya, lalu kemudian bermanfaat buat orang lain. Akhirnya dia bilang, oh save di sini dulu gitu kan. Biasanya gitu. Ya, nah ternyata ini ditonton oleh ratusan ribuan, ya, ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan ditonton. Ya, bayangkan, ya, dia pasti ketika dia melihat resep itu, dia, ya, kemungkinan besar pasti dia melihat aurat, ya,
yang memasak tersebut. Maka apa yang terjadi? Dosa-dosanya orang yang menonton acara tersebut, ya, acara memasak ini juga akan dia akan menanggung dosa orang-orang yang menonton tersebut tanpa mengurangi dosa mereka satu persatu. Ya, coba bayangkan. Nah, orang-orang yang menonton ini mungkin dia nggak sadar kalau dia sedang disesatkan, dia sedang dijerumuskan ke dalam maksiat, ya. Karena dia melihat misalnya aurat gitu kan. Orang yang lagi orang yang lagi masak terlihat auratnya misalnya. Dia nggak sadar gitu kan seperti itu. Ya. Nah, walaupun misalnya hanya durasinya misalnya 1 menit, ya 1 detik 1 menit, intinya dia melihat kemaksiatan di situ. Ya. Nah, ada juga di antara kita yang bilang begini, lah ini kan maslahat, ya, biar orang-orang pintar masak, berguna bagi orang-orang, ya. Jadi dia bisa masak buat orang lain, masakannya jadi enak seperti itu. Oke, itu maslahat, ya. Tapi ingat, ada kaidah yang mengatakan, ya, bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Darul mafasid, meninggalkan mafsadat, ya. Jadi meninggalkan mafsadat, ya, menjauhi mafsadat, muqaddamun, itu lebih diutamakan. Ini kaidah, ya, harus kita fahami bersama. Muqaddamun harus lebih diutamakan ala jalabil masalih, daripada meraih maslahat. Oke, di situ ada maslahat, iya. Orang bisa bisa masak misalnya, ya. Akan tetapi ada mafsadatnya di situ, ya. Maka apa yang terjadi? Darul mafasid, ya, meninggalkan, menjauhi mafsadatnya itu lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya. Jadi tidak usah, ya, seperti itu, karena nggak main-main, dosanya besar, ya. Dan ini akan kita pikul terus, ya. Jadi kalau misalnya i'adzan billah, kita sudah meninggal dunia, ya, aurat tersebut, ya, acara tersebut, acara memasak tersebut yang ada unsur maksiatnya di situ ditonton orang, ya, bahkan ditonton sampai jutaan orang, dan kita sudah meninggal dunia, ya, subhanallah, i'adzan billah, ya, kita nggak tahu menahu, akan tetapi kita terus mendapatkan transferan dosa dari orang-orang yang menonton acara tersebut, ya, tanpa mengurangi dosa mereka, ya. Dosa mereka nggak dikurangi. Jadi kita juga yang menonton, pertama kita yang menonton juga mendapatkan dosa, ya. Kemudian yang kedua, ya, orang lain yang menonton, ya, tema yang kita share tersebut, ya, juga akan mendapatkan dosa, dan kita juga akan mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosanya dia. Jadi dosa kita sendiri sudah, itu pun kita sudah itu sudah setengah mati kita untuk memikulnya, ditambah lagi dengan dosa orang lain, ya. Jadi inilah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin." Dan mereka juga akan memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka itu disesatkan, ya. Ala sa'a ma yazarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alangkah buruk dosa yang mereka pikul tersebut, ya. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir, ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Mujahid rahimahullahu taala menafsirkan ayat tadi, ya, beliau berkata, yahmiluna asqalahum, ya, yaitu mereka memikul dosa-dosa mereka, ya. Kata di sini maksudnya dzunubahum wa dzunuba man ata'ahun. Ya, jadi mereka akan menanggung dosa mereka sendiri, ya. Karena mereka sudah melihat perkara yang diharamkan, dan ya zambillah ini pun sudah cukup untuk membinasakan kita, ya. Wa nasallallahu taala assalamu alaihi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Dan mereka pun menanggung dosa mereka sendiri, ya. Wa dzunuba man ata'ahum, ya, dan dosa orang lain yang mengikuti mereka, ya. Jadi kalau misalnya yang mengikuti itu misalnya 10 orang, ya sudah, ya, berarti dosa 10 orang yang mengikuti tersebut juga akan dipikul, ya. Kemudian tambah lagi misalnya 20 orang dan seterusnya, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut, dan dia juga akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya, ya. Orang-orang yang melakukan maksiat karenanya, dia juga akan mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut tanpa mengurangi dosa mereka masing-masing, ya. Kemudian Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau melanjutkan, wala yukhaffafu, ya, amman ata'ahum minal azabi syai'a, ya. Dan ia sama sekali tidak diberi keringanan azab
karena dosa orang yang mengikutinya. Jadi nggak ada cerita diringankan, ya, nggak ada tawar menawar. Ya udahlah, tolong diringani sedikit, nggak ada. Ya, intinya dosanya penuh, kamilah. Ya, jadi dia akan memikul dosanya dia kamilah, penuh, secara penuh. Ya, kemudian wa min auzaril ladzina yudillunahum, dan dosa orang-orang yang dia sesatkan, dosa orang-orang yang mengikuti dia. Ya, dia akan menanggungnya. Ya, iyadzan billah. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sekali lagi ya di zaman ya yang canggih, yang serba internet ini ya, dengan gampangnya kita membuat dosa jariah. Ya, seperti yang saya terangkan tadi ya. Kita misalnya melihat ya sesuatu di YouTube, kita lihat mungkin ini menarik buat kita gitu kan. Kita juga orang lain melihat ini, menonton ini, akhirnya kita bagi. Ya, kita share ke orang. Ya, dan orang yang membaca, melihat apa yang kita share itu dia share lagi. Ya, dan yang kedua, demikian pula dia lihat menarik, bagus, ya, lalu kemudian dia share lagi. Ya, demikian seterusnya. Apalagi kalau misalnya ya di situ bercampur antara maksiat ya, dan di situ mungkin kita lihat ada maslahatnya, tapi ternyata di situ tercampur tercampur kemaksiatan. Ya, mungkin misalnya kita lihat suatu acara misalnya, oh ini bagus ya, bisa memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita. Akan tetapi di situ ada kandungan musiknya misalnya, dan ini jelas perkara yang diharamkan. Kemudian yang kedua, ya, apalagi kalau ditambah mungkin di situ ada aurat misalnya, ya, ada wanita yang tidak menutup aurat, ya. Oke, ada maslahatnya, seperti yang saya katakan tadi, ada maslahatnya, ya, informasinya bagus buat orang-orang. Akan tetapi di situ ada mungkin unsur musiknya, kemudian ada auratnya. Akhirnya dengan entengnya, dengan gampangnya kita pakai telunjuk kita, jempol kita untuk men-share berita tersebut. Akhirnya dibaca puluhan, ya, ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan orang yang melihatnya. Akhirnya kita pun akan mendapatkan dosa dari perkara tersebut. Jadi hati-hati, ya. Jadi hati-hati. Kita tidak akan ditanya kelak. Kenapa kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak men-share ya berita hoaks ini? Kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak men-share ya misalnya video ini ya yang di dalamnya ada unsur-unsur dosa gitu kan, ada musik, ada aurat dan lain sebagainya. Kita enggak ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita share itu, pasti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi misalnya kalau kita men-share berita-berita yang sifatnya provokatif, lalu di-share oleh orang-orang, lalu kemudian ya dari berita-berita tersebut akhirnya timbul pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin, rakyat sesama rakyat, ya, atau misalnya ya azan billah yang lebih ngeri lagi, misalnya terjadi pertumpahan darah antara ya rakyat dengan pemimpin misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ini lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya, apalagi di zaman serba canggih ini, di zaman internet ini, hati-hati ya. Bahkan kita kadang-kadang tidak keluar rumah ya, seperti di masa-masa sekarang ini kita tidak keluar rumah ya, kita tidak melihat aurat di luaran sana. Akan tetapi ternyata di rumah kita dosa kita lebih besar lagi. Kenapa? Ya karena kita melihat ya di samping kita melihat sendiri, kita juga mengajak orang untuk berbuat dosa. Ya, melihat perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Ya, kalau ada misalnya orang yang melihat perkara yang diharamkan, ya, lalu kemudian dia tidak share, dia berdosa sendiri. Ya, dia akan pertanggungjawabkan dosanya itu. Akan tetapi yang lebih parah lagi, ketika dia sudah mendapatkan dosa, dia pun ya share, dia pun bagikan, ya, dia pun ajak-ajak orang ya untuk melihat perkara yang diharamkan tersebut. Ini lebih luar biasa lagi. Jadi ini harus mendapatkan perhatian serius dari kita. Ya, jadi jangan dengan gampangnya kita men-share, ya, men-share berita-berita gitu kan, berita-berita hoaks ya kan, atau perkara-perkara yang mana di dalam perkara tersebut ya, tema-tema tersebut mengandung unsur memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 12 ya, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah ya yang menghidupkan orang mati. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan yang mati. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menuliskan apa yang mereka telah kerjakan. Ya, jadi apa yang
ya yang kita lakukan, ya itu dicatat semuanya ya. Bahkan perkara yang sekecil apapun itu, ya itu pasti tercatat, pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada raqib dan atid yang mencatat apa yang kita lakukan. Jadi semuanya tercatat ya. Makanya nanti di hari kemudian itu orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata dengan keheranan, ya. Catatan apa ini? Ya. Catatan apa ini? Catatan ini tidak melepaskan sedikit pun perkara sampai yang sedetil-detilnya, ya, sampai yang sedetil-detilnya. Jadi nanti itu perkataannya orang-orang kafir. Jadi kitab apa ini, ya, mali hadal kitab, ya, kitab apa ini, catatan apa ini, ya, yang mana kitab ini, mali hadal kitab ini tidak membiarkan satu perkara yang sederhana, yang sangat kecil, ya, kecuali dicatat dengan sedetil-detilnya. Jadi mereka keheranan, tidak menyangka, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah mereka kerjakan, ya, dan bekas-bekas asar, ya, dampak yang mereka tinggalkan, ya, termasuk diantaranya, ya, dosa kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dosa-dosa tersebut, ya, ternyata adalah dosa-dosa jariah, yang mana kita ngajak orang lain untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti dosa yang sudah kita lakukan tersebut, maka semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam, ya, kitab induk yang nyata, yaitu di Lauhun Mahfuz. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, kepada kita, ya, dari jauh-jauh hari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan berita gembira kepada kita, ya, bahwa orang-orang yang membuat satu perkara yang yang baik, ya, sama saja itu berupa amalan, gitu kan, misalnya, atau misalnya, ya, contohnya misalnya dia men-share, ya, kajian-kajian, gitu kan, dia men-share ilmu, gitu kan, seperti itu, lalu kemudian diikuti oleh orang, ya, diamalkan, dipelajari oleh orang, kemudian diamalkan oleh orang, dia share lagi, demikian seterusnya. Rasulullah memberikan berita gembira ini, ya. Nah, di samping itu Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita akan perkara, ya, dosa jariah ini, dosa yang walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, akan tetapi dosa tersebut akan terus mengalir kepada kita. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa, ya, yang membuat satu sunnah dalam Islam, yang mana sunnah tersebut adalah sunnah yang buruk, ya, adalah perkara yang buruk, adalah perkara yang mengandung dosa, mengandung keburukan, mengandung maksiat, kata Rasulullah SAW, ya, kana alaihi wizruha, ya, maka dia akan mendapatkan dosanya, ya. Jadi ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia akan mendapatkan dosanya, kata Rasulullah SAW, ya. Dan peringatannya lagi, kata Rasulullah, wa wizru man amila biha min ba'dihi, ya, dan dia juga akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya, ya. Jadi, ya, itu tadi, kalau ada orang yang mengikuti kita, ya, misalnya nih, ya, itu tadi, kita misalnya, ya, membaca berita-berita yang nggak benar, gitu kan, atau kita melihat perkara-perkara yang tidak benar, ya, kita berdosa dengan berita-berita yang kita baca tersebut, ya, dengan perkara-perkara yang lihat tersebut, kita berdosa, ya. Akan tetapi kalau misalnya kita ngajak-ngajak orang untuk juga membaca, menonton perkara-perkara tersebut, maka yang terjadi, kita berdosa karena perkara tersebut, kita juga akan mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikuti kita, ya. Jadi, iyadzan billah. Min gairi, kata Rasulullah, min gairi an yanqusa min auzarihim syai'a, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Jadi nggak dikurangi dosanya. Jadi bukan dengan dipikulkan kepada kita misalnya, ya, iyadzan billah, lalu kemudian dosa mereka berkurang, gitu kan, seperti itu. Enggak, ya, sama sekali tidak dikurangi dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya, dengan
juga dikirimkan, dibebankan kepada kita, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Ya, taib. Qala Ibnu Al-Allan, berkata Ibnu Al-Allan rahimahullahu taala, ya, mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ya. Di sini kata beliau, ya, ma'siyatan wa in qallat. Jadi perbuatan maksiat, suatu maksiat apapun itu. Ya, maksiat apapun itu yang berkenaan dengan mata, yang berkenaan dengan telinga, yang berkenaan dengan ucapan, ya, yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Intinya kata beliau, maksiatan, suatu maksiat apapun itu. Wa in qallat, walaupun sedikit, ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, misalnya kita share ya, enggak kok, durasinya cuma 1 detik kok gitu kan. Ya, di durasi yang ada musiknya misalnya cuma ada 1 detik ya, atau yang ada perkara-perkara yang diharamkan situ cuma 1 detik, apalah artinya gitu kan. Kata beliau, wa in qallat, walaupun sedikit, walaupun durasinya 1 detik ya, apalagi 1 menit, apalagi setengah jam, 1 jam gitu kan, seperti itu ya, walaupun sedikit, kata beliau, bi anna fi'laha, bahwa sesungguhnya yang mengerjakan maksiat tersebut, faktu dia bihi fiha, lalu kemudian diikuti, ya, dia diikuti ya dalam perkara dosa tersebut, kata beliau, au da'a ilaiha, atau misalnya dia mengajak-ngajak ke dosa tersebut, ya. Jadi misalnya dia melakukan satu perkara maksiat gitu kan, walaupun perkara maksiat itu terlihat zahirnya enteng di mata manusia, ya, dia melakukan, dia nggak puas, saya harus ajak-ajak orang gitu kan, akhirnya dia ajak orang, ya, akhirnya misalnya orang yang diajak ini karena merasa nyaman gitu dengan maksiat tersebut, dia ajak orang lain lagi, maka dia akan mendapatkan dosa tersebut yang dia lakukan tersebut, dia juga mendapatkan dosa orang yang diajak-ajak tersebut, demikian seterusnya, ya. Au a'ana 'alaiha, kata beliau, bahkan dia membantu orang. Jadi dia membantu orang untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membantu orang melakukan perkara maksiat, maka dia juga akan mendapatkan dosanya, ya. Kana 'alaihi wizruha, kata beliau, ya, wizru amaliha, ya, maka maknanya di sini adalah dosa, ya, perbuatan tersebut. Wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang kusa, ya, min auzarihim syai', ya. Jadi dosa orang-orang yang mengerjakan dosa maksiat tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga, ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ya, beliau mengatakan, wa hadzal hadis min qawaidil Islam. Hadis ini, man sanna fil Islam sunnatan, ya, afwan. Kata Imam An-Nawawi, ya, wa hadzal hadis min qawaidil Islam. Hadis ini, ya, yang tadi kita bacakan, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang membuat satu sunnah yang buruk, ya, dosa, perbuatan, ya, apalah itu, maksiat gitu kan, seperti itu, ya. Kata beliau, ini adalah merupakan salah satu kawaid, ya, salah satu kaidah Islam, ya, wa huwa, ya, kata beliau, yaitu anna kulla man ibtada syai'an minasyarri, bahwa setiap, ya, orang yang melakukan, ya, membuat satu perkara yang buruk, ya, melakukan maksiat misalnya, atau melakukan satu perkara dosa misalnya, kana alaihi mithlu, ya, wizri kulli man iktada bihi min dzalikal amal, ya. Kata beliau di sini, maka baginya dosa seperti orang yang mengikutinya, ya, dalam perkara dosa keburukan tersebut, mithla amalihi ila yaumil qiyamah, itu sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Jadi kata beliau di sini, siapa yang ini menjadi kaidah, ya, kaidah dalam agama kita. Menjadi salah satu kaidah dalam agama kita, bahwa siapapun yang melakukan satu perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat, perbuatan buruk, ya, lalu kemudian orang mengikuti, ya, perbuatan buruk, dosa, maksiat yang dia lakukan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya tersebut tanpa mengurangi dosanya orang yang mengikuti, dan ini sampai hari kiamat, ya. Jadi iyadzan billah, ya. Jadi kalau misalnya orang terus melakukan perbuatan-perbuatan itu, kita sudah meninggal dunia, ya, kita akan terus mendapatkan dosa. Kita nggak tahu kiamat sampai kapan, kita nggak tahu, ya, kiamat kapan kita nggak tahu, dan selama itu pula kita akan terus mendapatkan dosa-dosa akibat dosa jariah yang kita lakukan,
Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, Qabil, ya, putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang membunuh saudaranya Habil, ya, sampai pada detik ini dan nanti sampai pada hari kiamat, ia akan terus mendapatkan dosa jika ada orang yang terbunuh secara zalim. Ya, bayangkan, ya, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu sudah berapa lama, ya, sudah berapa lama peristiwa ini terjadi. Ya, sudah berapa lama Qabil membunuh Habil. Dan ini masyhur. Ya, masyhur kisahnya ya. Dalam surah Al-Maidah diceritakan kalau tidak salah ayat 72. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Maidah tersebut. Allah katakan, ya, wa idz qarraba qurbanan. Tatkala keduanya berkurban. Ya, jadi Qabil dan Habil berkurban, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatukubbila min ahadihima, maka salah seorang kurban salah seorang di antara keduanya diterima. Jadi yang diterima itu yang diterima itu adalah kurbannya Habil, ya. Nah, fatukubbila ahaduhuma, ya, walam yutakabbal minal akhar. Adapun yang lain, yang satu lagi tidak diterima, yaitu kurbannya si Qabil, ya. Maka dia pun hasad, dia pun dengki, dia pun dendam kepada saudaranya Habil. Lalu kemudian dia katakan, ya, la'aqtulannak, aku pasti akan membunuh kamu. Ya, aku pasti akan membunuh kamu. Kemudian Habil mengatakan, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah Allah menerima pengorbanan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya Qabil pun membunuh Habil. Ya. Jadi Qabil pun akhirnya membunuh Habil. Nah, dari kejadian tersebut, ya, karena dia yang mencontohkan pembunuhan secara zalim, ya, karena ya, yang pembunuhan, ada pembunuhan yang dibolehkan, tentu bil hak, dengan hak gitu kan, seperti menegakkan qisas dan yang lainnya gitu kan. Ya, ada pembunuhan secara zalim, ya, tentu yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Nah, sejak kejadian itu dia membunuh Habil saudaranya, maka sejak saat itu, ya, ketika ada orang di belakangnya setelahnya, dan kita nggak tahu sudah berapa lama ada orang di belakangnya dia yang membunuh secara zalim, maka si Qabil ini juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang membunuh secara zalim tersebut. Bayangkan, sudah berapa ratus juta gitu kan, kita nggak tahu. Apa mungkin sudah berapa miliar orang yang dibunuh secara zalim. Dan si Qabil akan terus mendapatkan dosa dari orang-orang yang membunuh tersebut, tanpa mengurangi dosa orang yang membunuh secara zalim tersebut. Karena kenapa, ikhwas kalian? Karena ialah yang mencontohkan pembunuhan secara zalim. Ya, naudzubillahi min dzalik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terbunuh, ya, seorang jiwa zulman secara zalim. Ya, kata Rasulullah, tidaklah terbunuh nafsun, ya, seorang jiwa pun zulman secara zalim, ya, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflum min damiha, kecuali putra Adam yang pertama yaitu Qabil, yang kita ceritakan tadi, Qabil yang membunuh saudaranya Habil, ya, mendapatkan bagian dosa dari pembunuhan tersebut, ya, nauzubillah. Kenapa alasannya kata Rasulullah SAW? Sebabnya kenapa? Wadzalika li'annahu awwalu man sannal qatla. Sebab, ya, Qabil ini dialah yang pertama kali membuat sunnah pembunuhan. Dia memulainya. Ya, dia yang mencontohkan kepada orang-orang, ya, sehingga orang-orang pun akhirnya membunuh, ya. Nah, maka sejak saat itu, sejak kejadian ini, di belakang Qabil, ketika ada orang yang membunuh secara zalim, ya, orang yang membunuh secara zalim tersebut akan mendapatkan dosa besar, ya. Kemudian, ya, si Qabil pun akan mendapatkan bagian dari orang yang membunuh tersebut tanpa mengurangi dosa orang yang membunuh tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kenapa kita penting untuk mempelajari tema ini, ya, untuk kita bahas tema ini, ya, mewaspadai dosa jariah. Karena ya sekali lagi di zaman ini terlalu gampang bagi kita, ya, untuk mendapatkan dosa jariah. Apalagi di zaman yang canggih ini, di zaman yang penuh internet ini. Ya, kalau dulu orang mau melakukan dosa maksiat, ya, orang mau dulu orang mau melakukan dosa jariah, orang supaya mengikuti dosanya dia, atau dia mau memperlihatkan dosa gitu kan kepada orang lain, dia harus keluar rumah, ya. Sekarang, ya,
orang-orang tidak perlu keluar rumah untuk membuat dosa jariah, ya. Dan dengan gampangnya, hampir nggak butuh energi, cuma menggerakkan jempolnya saja, dia bisa mendapatkan dosa jariah yang sangat besar, ya. Apalagi misalnya, mohon maaf, kalau sampai ditonton jutaan oleh orang, ya, dosa tersebut, maka berapa banyaknya dosa yang harus dia tanggung, yang harus dia pikul. Iyadzan billah. Makanya tema ini kita angkat. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama kepada diri saya pribadi. Ya, mohon maaf, Allah Ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang, ada yang keliru. Yang salah, yang kurang, dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sedang yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atiqolema diracik dari kopi gayo Aceh, lemon, dan madu. Tanpa pemanis tambahan sehingga menghasilkan kopi yang nikmat sekaligus sehat insya Allah. Atiqolema, ngopi sehat dan nikmat dari rumah saja.